Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, maraknya fenomena pelakor tentu tak lepas dari peran sang suami yang berselingkuh. Berselingkuh bukan hanya mengkhianati janji suci yang diucapkan saat menikah, tapi juga melukai banyak orang, terutama istri dan anak. Lalu, bagaimanakah hukum berselingkuh dalam Islam? Benarkah selingkuh berdampak pada kesehatan? Di zaman Rasulullah, pernahkah terjadi perselingkuhan? Apa ancaman yang akan didapatkan jika berselingkuh? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana hukum berselingkuh dalam Islam? Perselingkuhan dapat kita artikan sebagai tindakan penyelewengan, perbuatan curang, dan pengkhianatan yang dilakukan seseorang kepada pasangannya. Tindakan penyelewengan ini dikategorikan sebagai zina. Zina merupakan salah satu dosa yang amat berat, bahkan dibalas langsung di dunia. Hal ini sesuai hadis. Dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapak. Hadis riwayat Tabrani. Zina bukanlah semata-mata berhubungan badan. Kriterianya sudah dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat atas Bani Adam bagiannya dari zina, pasti dia mendapatkannya, tidak mungkin tidak. Maka dua mata zinanya adalah memandang, dua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, dua kaki zinanya adalah melangkah, dan hati menginginkan dan mendambakan. Hal itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya. Hadis riwayat Muslim. Banyaknya dalil mengenai larangan zina bukanlah sebuah kebetulan. Bukan saja dilarang melakukannya, tapi mendekatinya saja sudah dilarang. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 32. Mengenai ayat ini, Ibnu Sa'di berkata, larangan mendekatinya lebih mendalam daripada larangan melakukannya. Karena hal itu mencakup larangan terhadap semua pengantar dan penyebabnya. Karena beratnya dosa dan siksaan berzina, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan cara agar tidak terjerumus ke dalam salah satu dosa besar ini. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa untuk menghindari perzinahan, laki-laki dan perempuan harus menjaga pandangan dan kemaluannya. Hal ini sesuai firman-Nya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Al-Quran, Surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Seperti apa nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal perselingkuhan? Setiap hubungan termasuk hubungan suami istri tak pernah lepas dari cobaan. Salah satu cobaan yang paling sulit adalah ketertarikan kepada orang lain selain pasangan. Misalnya, seorang suami tertarik pada perempuan lain. Karena hal ini, hubungan rumah tangga yang telah dimulai dan dibina dalam jangka waktu yang lama bisa kandas di tengah jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan para lelaki untuk menjaga komitmen kesetiaan. Nasihat ini disampaikan kepada salah satu sahabatnya. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat untuk mendatangi istri mereka saat sedang tergoda dengan wanita lain. Hal ini sesuai hadis. Jika engkau melihat seorang wanita lalu yang memikat hatimu, maka segera datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu. Hadis riwayat Tirmizi. Benarkah perselingkuhan berdampak bagi kesehatan? Memang tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa seorang istri tidak harus menyenangi semua perilaku suaminya. Ada kalanya ada perilaku suami yang menyakiti istri. Misalnya, melakukan perselingkuhan, menyikapi perilaku buruk ini. Sang istri bisa mencontoh perilaku Asia, istri Fir'aun. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan jika seorang istri bersabar menghadapi keburukan akhlak suaminya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti yang diberikan kepada Asia, istri Fir'aun. Hadis riwayat Muslim. Namun sabar tidak selamanya menjadi solusi sebab perselingkuhan memiliki efek negatif, terutama bagi istri. Tak hanya bagi pelakunya, pihak yang juga dirugikan dalam perselingkuhan adalah istri. Ada seorang istri yang sudah tahu bahwa suaminya selingkuh, tapi tidak ingin menceraikannya, yang masih bertahan dalam mahligai rumah tangga, karena berharap suaminya akan insyaf. Namun ternyata hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan jiwa. Ini dikonfirmasi oleh seorang psikologis klinis bernama Anna Margareta Dauhan, yang menyebutkan bahwa bertahan dengan pasangan yang berselingkuh menjadikan sang suami tidak sepenuhnya hadir dan berperan dalam keluarga. Hal ini karena perhatian
waktu, dan sumber daya terbagi dengan orang lain. Peran suami sekaligus sebagai ayah menjadi tidak maksimal. Selain itu, sikap istri yang memilih untuk tidak bercerai atas perselingkuhan suaminya membuat si suami malah semakin besar kepala dan enggan insaf, sebab tidak ada konsekuensi negatif yang ia rasakan. Hubungan terlarang dengan pelakor pun dilanjutkan. Perselingkuhan suami memang banyak merugikan pihak istri. Ana menyebutkan bahwa istri yang diselingkuhi tentu mengalami emosi yang campur aduk seperti marah, kecewa, sedih, dan mungkin juga takut. Hal ini tentu berimbas pada anak-anak yang melihat hubungan orang yang paling dekat dengannya tidak harmonis. Bagi para pria yang berselingkuh, harus mengetahui bahwa ternyata selingkuh itu membawa dampak buruk bagi kesehatan. Hal ini sudah dibuktikan oleh peneliti jantung di Florida, Dr. Chauncey Crandall. Dalam publikasi yang dimuat di dalam Newsmax Health, disebutkan bahwa masalah kesehatan yang terjadi akibat perselingkuhan tidak hanya sekedar penyakit menular seksual, tapi juga masalah medis yang lebih serius, yaitu resiko serangan jantung dan kanker. Apa ancaman bagi tukang selingkuh? Tak hanya di akhirat, di dunia ancaman bagi yang berselingkuh itu ada. Perselingkuhan sudah mengarah ke zina. Oleh karena itu, hukumannya adalah dilempari batu, dicambuk, atau dirajam. Hal ini sesabda Nabi Muhammad SAW. Ambillah dariku, Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Jika berzina perjaka dengan gadis, maka hadnya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Apabila berzina dua orang yang sudah menikah, maka hadnya dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadits riwayat Muslim. Hukuman buat para pelaku zina juga telah diabadikan dalam Al-Quran. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Al-Quran, Surah An-Nur ayat 2. Di akhirat, pelaku zina sudah diancam dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian kami berlalu dan sampai ke sebuah bangunan seperti tungku pembakaran. Perawi hadis berkata, sepertinya beliau juga bersabda, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan. Beliau lalu melanjutkan, kemudian aku menengoknya. Kemudian mendapati di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi nyala api di bawah mereka dan berteriak-teriak. Nabi bersabda, aku bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail, siapa mereka? Jawab keduanya, laki-laki dan perempuan yang ada di tungku pembakaran. Mereka adalah para pezina. Hadits riwayat Bukhari. Seorang suami tidak hanya harus berhati-hati pada perilakunya yang berselingkuh, tapi juga harus berhati-hati ketika dia diselingkuhi dan tidak ingin melepas istrinya yang selingkuh. Jika ada suami yang berperilaku seperti itu, bukanlah suatu hal yang baik. Malahan, ia masuk dalam kategori suami dayuth atau suami yang tidak memiliki rasa cemburu. Ancaman terhadap suami yang berperilaku seperti ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan Allah lihat mereka pada hari kiamat, orang yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan lelaki dayuth. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai. Rasa bosan atau alasan apapun bukanlah menjadi pembenaran bagi para suami untuk berselingkuh. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada manfaat yang bisa didapatkan. Selain mendekati zina, perselingkuhan juga merugikan istri sah. Bahkan anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Sahabat beriman, adakah di antara kalian yang pernah berada dalam posisi berselingkuh atau diselingkuhi? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.